Selamat pagi, shalom saudara. Haleluya. Saya sungguh bersuka cita sekali pagi hari ini masih dalam suasana liburan. Tapi kita percaya perlindungan dan penyertaan Tuhan selalu untuk setiap kita. Amin saudaraku. Mari kita akan mulai ibadah hari ini. Kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk segala sesuatunya yang Tuhan berikan untuk hidup kami. Kami sungguh bersuka cita punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan sampai saat ini tidak pernah sedetik pun Engkau melewatkan kami Tuhan. Kami dapat bangun pagi hari ini dengan tubuh jiwa yang sehat. Semua karena kasih anugerah Tuhan saja. Kalau saat ini Tuhan kami rindu untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau. Biarlah pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan dari awal hingga akhirnya ke dalam satu nama, hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih yang ku terima dari Allah tak berkesudahan, cinta yang ku rasa takkan pernah berubah. Katakan kasih yang ku terima
kasih anugerah Tuhan saja. Terima kasih untuk setiap kesehatan. Terima kasih untuk setiap keluarga yang kami miliki Tuhan. Untuk setiap pekerjaan yang kami kerjakan saat ini Tuhan. Itu semua karena berkat anugerah Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk segala sesuatunya yang Kau rancangkan dalam hidup kami, semuanya baik Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, kami akan lebih lagi bersorak-sorai untuk Engkau, hanya di dalam nama Yesus. Terpujilah namamu kekal selamanya. Haleluya. Amin. Bukan dengan kuat dan gagah kami, semua karena kasih setia anugerah Tuhan kita. Haleluya. Katakan bukan dengan kuat gagahku. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku. Yes. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru. Katakan Kaulah Raja, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Nah firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Nah firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Allah yang perkasa. Amin. Allah kita Allah yang berkuasa. Haleluya. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru. Katakan Kaulah Raja, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Nah firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Nah firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Allah yang perkasa. Katakan Yesuslah Tuhan, Allah kita Allah yang perkasa. Amin. Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Oh Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus, Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau adalah Allah yang perkasa Tuhan. Yesus namanya. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sukacita hari ini. Kami percaya dalam sukacita ada kekuatan yang baru, ada kemenangan yang baru terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kalau saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami, siapkan hati kami untuk kami boleh menerima setiap firman-Mu dan kami boleh melakukannya. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biarlah hikmat marifat yang dari Tuhan saja ada padanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan, haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, pada hari ini saya ingin membahas tentang tujuan atau garis besar dari kehidupan kita di muka bumi ini. Jadi saya ingin buka pertama di Matius 25. Akan saya bacakan. Matius 25
ayat 14 sampai 30 saya bacakan. Sebab kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang manggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama setelah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ya, saya berhenti dulu sampai sini. Jadi ceritanya kita sudah tahu, garis besar ceritanya kita sudah tahu bahwa ada 3 hamba. Yang pertama dikasih sama tuannya, dipinjemin 5 talenta, dan dia menghasilkan 5 talenta lagi. Dan yang kedua juga sama, dia dipinjemin 2 talenta, menghasilkan 2 talenta. Nah, yang ketiga itu disimpan. Ya, kita semua tahu tentang ceritanya, tapi saya sedang tidak membahas tentang cerita ini. Tapi yang saya ingin tekankan itu di ayat ini 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya, jadi kita tahu kalau perikop ini atau pasal ini itu membahas tentang setelah kehidupan ini, apa yang kita kerjakan. Jadi kan ceritanya itu kan kita di dunia ini kan dipercayakan talenta itu. Setelah itu kita menghasilkan berapa, itu yang nanti akan kita dipercaya sama Tuhan di surga. Kurang lebih intinya seperti itu. Nah, terus diceritakan juga lebih detail di Lukas 19 ayat 17. Akan saya bacakan. Ini ceritanya kurang lebih mirip-mirip, cuma bedanya ini itu mengenai, dijelaskan di sini lebih detail bahwa dikasih 10 mina, 5 mina, dan 1 mina. Dan sebagai ganti mina itu, kepercayaan itu diganti kota. Ini saya bacakan di ayat 17. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba-hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Nah, jadi di Lukas 17 itu lebih dijelaskan detail bahwa apa yang mereka kerjakan itu Tuhan mereka melihat hasilnya dikembalikan dalam berupa kepercayaan lagi yang lebih besar, seperti itu. Ya, jadi hasil yang kita kerjakan di dunia ini, segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini, itu mencerminkan apa yang kita dapat, tanggung jawab apa yang kita dapat setelah kita meninggal nanti di surga. Tanggung jawab seperti apa yang kita dapat di surga itu dilihat dari seberapa hasil kita yang sudah kita kerjakan di bumi ini. Seperti itu. Nah, jadi ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari perumpamaan ini. Yang pertama, jadi seperti jumlah mina atau jumlah talenta yang kita dipercayakan, demikian juga berbanding lurus jumlah tanggung jawab yang kita dipercayakan di surga nanti. Nah, bahkan
di Matius 25 ayat 34, tidak usah saya bacakan. Itu mengenai lanjutannya. Jadi mengenai waktu itu Tuhan memisahkan domba dari kambing. Saya bacakan aja ini. Jadi waktu itu Tuhan memisahkan kambing dan domba, gitu ya. Dan yang satu sudah kita tahu semua ceritanya. Yang satu itu ngasih makan, terus berbuat baik, ngasih baju, mengunjungi ke tempat yang sakit dan lain sebagainya. Dan yang satu enggak. Nah, di sini dikatakan di ayat 34, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Jadi, nah ini di bahasa lain saya nggak cari, saya lihat di beberapa terjemahan lain, hampir semua itu berbicara mengenai inheritance atau warisan. Ada juga di terjemahan literal kita yang bahasa Indonesia juga di artinya sebagai warisan. Jadi yang mereka kerjakan di dunia ini hasilnya apa, berbanding lurus dengan itu, nanti warisan kita di surga seperti apa. Nah, terus jadi kita perlu ingat. Terus mungkin ada yang bertanya juga, "Duh, kenapa kok kalau gitu kenapa nggak dari awal kita dikasih langsung 10 semuanya gitu?" Ya, mungkin yang perlu kita ingat itu kayak gini. Pertama, kita itu nggak punya apa-apa. Tuhan itu cuma minjemin gitu. Yang satu minjemin 10, 5, mungkin Tuhan juga ngeliat dari pertama, oh ya ini tak kasih 10. Kan terserah Tuhan. Kan uangnya juga uangnya Tuhan, bukan uangnya kita gitu. Demikian juga kita sekarang ini. Kita dikasih lahir jadi apa, segimana, yaitu ya dari kita gitu. Yaitu ya sudah, sama Tuhan dikasih itu ya itu gitu. Ya itu yang kita punya, ya itu yang kita kerjakan gitu. Jadi nggak terlalu masalah dapat 5, 10 atau 2, tapi yang penting itu dikerjakan. Nggak seperti yang terima 1 tapi nggak dikerjakan. Seperti itu. Jadi kita nggak perlu komplain dapat berapa-berapa, karena semuanya itu titipan. Bagi yang kaya, yang miskin, yang bertalenta dan enggak, itu semuanya titipan. Nah, lalu hal selanjutnya yang bisa kita dapat itu jumlah yang kita dibaca di dunia ini dan warisan yang kita hasilkan yang menjadi tanggung jawab kita di surga itu tidak sebanding. Diceritain tentang mina tadi itu diceritakan orang yang menghasilkan 10 mina kan, dia pertama terima 10, menghasilkan 10, dipercaya 10 kota. Jadi bayangkan kalau zaman sekarang itu semua kayak gini. Kayak misalnya kita ini dipercaya uang 1 juta, terus tuannya pergi, terus 1 juta itu kita kelola menghasilkan 1 juta lagi. Terus tiba-tiba tuannya datang langsung ngomong, "Wah, kamu baik ya, dari 1 juta ini kamu tak kasih 1 kota gitu, kelola gitu." Jadi bayangkan kita cuma bisa kelola 1 juta itu yang kecil itu, tapi sama Tuhan dipercayakan yang jauh lebih besar. Itu yang nanti akan kita terima di kerajaan surga, di surga kayak gitu. Jadi berjauh berkali-kali lipat daripada apa yang kita terima di dunia ini. Seperti itu. Jadi jangan kita menukar pengharapan kita akan hal surgawi itu dengan hal dunia yang fana, yang kelihatannya kita mungkin di sini kecil gitu ya. Padahal itu kalau diukur di surga itu mungkin besar sekali, karena sekecil-kecilnya yang di surga itu masih lebih besar daripada yang di dunia ini. Seperti itu. Mungkin saya bisa bantu kasih gambaran seberapa besar dan tak terbatasnya realitas surgawi yang ada. Jadi kalau misalnya kita tahu kita sekarang kan hidup di dunia ini, dan kita juga sudah tahu mungkin tata surya, kita tahu galaksi di masa lalu, kita juga tahu universe yang terdiri dari miliaran galaksi. Kita juga sudah tahu mungkin
puncuk galaksi, puncuk alam semesta, yaitu batasnya ruang dan waktu itu. Kita mungkin sudah tahu itu semua, tapi itu semua masih realitas yang dibatasi oleh hukum alam. Kayak gitu. Kita juga mungkin sudah pernah lihat film Avengers yang mengenai ruang dan waktu, maksudnya ada timeline, ada banyak sekali timeline gitu, dunia-dunia yang berbeda. Itu semua juga masih dibatasi ruang dan waktu. Mereka itu semua belum mencakup bukan dimensi, realitas yang namanya realitas spiritual, realitas roh. Itulah yang nanti kerajaan sorgawi itu, yang mungkin warisan yang kita terima yang jauh lebih besar daripada realitas yang tunduk pada hukum alam ini. Di Matius 25 ayat 35-40. Ya, ini lanjutannya tadi ya. Ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu beri aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Ya, ini kualitas yang maksudnya diceritain ini, kualitas yang Tuhan lihat di domba itu. Di domba itu ada seperti itu. Jadi ini kan berbicara mengenai penghakiman. Setelah itu Tuhan kan bicara mengenai setelah warisan yang kita terima, kerajaan Allah itu. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Jadi apa yang kita kerjakan di dunia ini itu tidak diukur dari seberapa berhasil kita memproduksi atau produktif, atau maksudnya yang berhubungan dengan hal-hal material seperti dunia, yang maksudnya seperti jadi kaya, atau mungkin jadi terkenal, atau jadi figur politik yang berpengaruh, atau mungkin jadi pemimpin rohani yang sukses dan sebagainya. Itu semua tidak terlalu dilihat. Ternyata yang dilihat di sini itu value-value yang dilihat di sini itu adalah mencerminkan kasih gitu. Jadi kita tuh diukur bukan berdasarkan seberapa kita punya uang, seberapa sukses yang dipandang manusia, tapi seberapa kita itu bisa mengasihi, seberapa kita belajar mengasihi, seberapa kita bisa berbuah kasih, seperti itu. Seperti ya mengasihi keluarga, mengasihi rekan, mungkin mengasihi suami, istri, anak-anak kita mungkin. Nah, mungkin mengasihi juga orang-orang di sekitar kita. Seperti kalau misalnya kita lihat di cerita Abraham, seperti ya Musa, seperti Daud. Mungkin mereka juga memimpin-mimpin. Khususnya Abraham ini nggak kelihatan sebagai orang yang wah gitu. Maksudnya bukan sebuah raja atau apa. Dia cuman pengusaha biasa gitu. Cuman dari situ bisa dia itu kelihatan buah kasih. Kelihatan di mana sih? Di imannya Abraham. Makanya itu kenapa kok di Lukas 18:8 itu kan Allah itu mencari iman di bumi. Kan dikatakan kalau anak manusia datang di muka bumi, di mana apakah dia itu menemukan iman di muka bumi? Kurang lebih seperti itu. Jadi kan Tuhan itu mencari iman. Apa hubungannya iman sama kasih? Jadi kayak gini, tanpa iman kan seorang tidak dapat bergerak kepada Allah. Jadi maksud seperti ini. Iman itu kan kepercayaan kita kepada Allah. Kalau misalnya kita mengasihi Allah, kita ngomong kita mengasihi Allah, berarti kita harus percaya dong sama Allah. Seperti juga misalnya kita punya pasangan misalnya. Kita percaya sama pasangan kita mau mengasihi dia. Terus kita percaya, yaitu normal. Kalau kita ngomong kita mengasihi dia tapi kita nggak percaya sama dia, ya berarti itu berarti kita nggak mengasihi dia gitu. Kan intinya seperti itu. Sama juga dengan kita dengan Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita ngomong kita mengasihi Tuhan, maka kita itu percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi gitu. Itulah pembuktian kasih kita kepada Tuhan, bahwa kita itu beriman, bahwa kita itu percaya kepada Tuhan. Seperti itu. Jadi
Jadi tindakan kita di bumi ini diukur oleh kasih gitu. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita kerjakan, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, kayak gitu. Itu value-value atau buah-buah yang dilihat, yang bisa menjadi ukuran nanti seberapa banyak kita menerima warisan surga. Seperti itu. Janganlah kita bekerja untuk apa yang ada di dunia ini saja. Begitu. Seperti harta kekayaan, seperti orang-orang di dunia yang menginspirasi, seperti Bill Gates itu mungkin kita ketahui kaya, seperti mungkin Elon Musk atau youtuber terkenal itu. Semua itu dipandang sukses oleh dunia, tapi belum tentu semuanya itu yang menjadi value yang nanti akan menjadi warisan kita di surga. Belum tentu mereka sukses juga di pandangan Allah. Tapi bisa juga mereka juga lebih sukses daripada kita. Maksudnya lebih sukses dalam tanda kutip, lebih sukses dalam hal kasih. Mungkin mereka itu lebih berbuah kasih. Bisa juga jadi seperti juga. Itu semua tergantung dari hati masing-masing. Ya, terus ingat juga bahwa kita di dunia ini sementara saja. Yang kita kerjakan di dunia ini mungkin kita kerasa 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun gitu. Itu sangat kecil dibanding apa yang akan kita warisi untuk kekekalan. Nah, terus kenapa kita ditaruh di dunia ini? Jadi ibarat kalau misalnya kita itu kenapa kok Tuhan itu melihat kita ini ditaruh di dunia ini dulu gitu, baru ditaruh kekekalan. Karena ibarat kalau misalnya kita melihat ada anak kecil, kita bisa melihat dia diajari ini, bisa nggak nanti besarnya seperti itu? Dan kelihatannya bisa gitu. Nah, itu yang Tuhan lagi mau ambil. Jadi kalau dia bisa, baru terima warisan. Tapi kalau nggak bisa, bisanya seberapa sih? Tuhan juga nggak terlalu maksa. Kamu dikasih segini harus menghasilkan segini, enggak. Kamu dikasih segini yang penting menghasilkan aja, itu sudah cukup untuk dapat warisan. Kayak gitu. Jadi bisa nggak gitu? Bisa nggak kita di dunia ini berbuah kasih, belajar mengasihi, dan kita tahu sendiri bahwa kasih itu adalah Allah gitu. Jadi kita intinya diajar mengenal Allah gitu. Seperti itu di kehidupan ini. Jadi kalau misalnya kita di kehidupan ini saja yang selama masa hidup 7 bulan 100 tahun itu kita tidak bisa menghasilkan apa-apa yang jadi value dari kerajaan Allah atau tidak berbuah kasih itu, bagaimana mungkin nanti di kekekalan apalagi kita dapat membuahkan sesuatu seperti perumpamaan pohon ara itu yang Tuhan pernah sampaikan, ditunggu 3 tahun kok nggak berbuah kayak gitu, mau dipotong tapi dikatakan dikasih waktu 1 tahun lagi untuk berbuah, baru setelah itu dipotong kalau nggak berbuah. Jadi selama kita masih di dunia ini itu masih belum terlambat. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuah. Jadi berbuahlah kasih. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan yang telah Kau sampaikan oleh mulut hamba-Mu ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang mengajar kami, memimpin kami Tuhan agar kami mengerti dan berbuat dalam Kau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amen. Baik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku
Haleluya. Amin. Anugerah Tuhan sungguh besar bagi saudara dan saya. Biarlah apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kita senantiasa meninggikan dan memuji Allah kita, Yesus Kristus Tuhan. Amin saudara. Pagi hari ini saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita dibentuk oleh firman Tuhan. Kita sudah meninggikan Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita. Mari saudara, saya undang saudara sebelum kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Sekali lagi ada woro-woro, ada pengumuman. Kita hari ini adalah ibadah online yang terakhir ya. Karena minggu depan tanggal 23 kita sudah ibadah offline, kita ibadah kembali di gereja ini. Tapi dengan syarat tetap protokol kesehatan harus kita jaga. Amin saudara. Yang sakit, batuk, pilek atau panas tetap di rumah dulu istirahat ya. Yang sehat saudara boleh beribadah kembali di tempat ini dengan tetap memakai masker ya. Kemudian nanti kita atur di gereja ini sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Amin. Saya percaya kita semua sudah rindu untuk kembali beribadah di gereja. Kita rasakan hadirat Tuhan. Kita memuji Dia, kita menyembah Dia. Ada kata amin saudara? Mari kita akan akhiri ibadah kita. Saudara sudah bangkit berdiri. Kita akan akhiri dengan sebuah doa. Sungguh anugerah-Mu besar bagi kami Bapa. Kami rasakan kesetiaan-Mu yang luar biasa. Anugerah karya keselamatan bagi kami. Terima kasih Bapa. Rencana-Mu indah atas setiap kami. Rencana-Mu luar biasa atas kami. Rencana damai sejahtera. Masa depan penuh pengharapan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan bersyukur. Kami boleh mendengar firman-Mu. Dan kami boleh dilawat oleh Roh Kudus-Mu pagi hari ini. Roh Kudus-Mu yang melembutkan setiap hati kami untuk menerima firman-Mu yang membentuk kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Mari saudara kasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu. Dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudara kau dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari dalam Bapa. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa daripada Roh Kudus menyertai saudara, membimbing saudara, mengajar saudara, melindungi saudara, dan sekali lagi memberkati saudara. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Bahkan sampai selama-lamanya yang percaya diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama-sama katakan amin. Sampai jumpa minggu depan di gereja El Gibor. Tuhan berkati. Selamat pagi.